Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Metode Yasir dimanapun Anda berada, kita akan mengulang pembelajaran kita yaitu Babul I'rabi. Apa? Yaitu bab i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan keadaan huruf akhir pada kata, baik secara lafaz atau secara takdir. Kenapa berubah? Karena adanya amil yang masuk gak berbeda. Jadi apa itu i'rab? Perubahan keadaan huruf akhir pada kata. Pak, kita contohkan. Contohnya umpamanya Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun ini, kata Muhammad ini adalah kata. Ya. Huruf akhirnya apa? Dal. Lafaznya apa? Dun. Bisa Muhammadun dibaca menjadi Muhammadin. Bisa juga Muhammadun dibaca dengan Muhammadan. Perubahan dari dun, perubahan din, perubahan dan, itu semua nanti karena ada amil yang masuk. Secara lafaz, dun, din, dan. Nah, itulah yang disebut i'rab. Jadi perubahan apa? Kata dilihat dari apa? Huruf akhirnya. Jadi perubahan keadaan huruf akhir. Ah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini perubahannya jelas secara lafaz. Lafaznya dun, lafaznya din, lafaznya dan. Bagaimana yang secara takdir? Contoh umpamanya Mustafa. Mustafa. Ketika kata Mustafa, sebelum kata Mustafa ada kata ila, bacanya tetap ila Mustafa. Dalam keadaan huruf akhirnya tidak berubah. Inilah nanti yang disebut dengan takdir. Ya, maka disebut i'rab itu adalah perubahan keadaan huruf akhir pada kata. Huruf akhir pada kata Muhammadun yaitu dun. Ya. Pada kata Mustafa yaitu fa. Nah, situlah yang akan mengalami perubahan. Baik nanti secara lafaz maupun secara takdir. Berikutnya, harokat terbagi menjadi 4, yaitu dhammah atau dhammatain, fathah atau fathatain, kasroh atau kasrotain, sukun dan tidak ada suku kunain. Itu yang disebut dengan harokat. Berarti secara lafaz dia akan seperti itu. Ya, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, bisa Namun dalam kaidah bahasa Arab sering dikenal dengan istilah marfu. Apa? Marfu. Yang kedua, mansub. Yang ketiga,
majrur. Yang keempat, majzum. Jadi harokat dibagi menjadi 4, sementara istilah dalam bahasa Arab juga ada 4. Ada marfu, ada mansub, ada majrur, dan juga ada majzum. Nah, coba kita perhatikan. Di sini sudah ada tabel yang di sebelah kiri itu ada istilah nahunya, yaitu marfu, mansub, majrur, majzum. Kemudian sebelah kanan ya ada harokatnya itu. Sebelah kanan ya ada harokatnya. Coba kita perhatikan. Bagaimana menghafalnya? Ya, sebagaimana pelajaran sebelumnya kita sudah pernah menghafal. Coba kita perhatikan. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasrah kasratani majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasrah kasratani majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Nah, sekarang kita akan praktekkan biar lebih paham apa sih perubahan keadaan huruf akhir pada kata. Halaman berikutnya coba kita perhatikan ada latihan. Coba. Allahu. Apa ini Allahu? Allahu adalah isi. Dari mana kita tahu Allahu itu isi? Ya, karena menunjukkan arti nama. Sekarang kita perhatikan. Mana huruf akhir dari kata Allahu? Ya, yaitu A. Apa lafaznya? Lafaznya adalah hu. Harokatnya apa? Domah. Nah, kita lihat. Domah tadi itu istilahnya dalam bahasa Arab apa? Yaitu marfu. Maka kita sebutlah ini namanya Allahu ismun marfu'un. Apa? Ismun marfu'un. Namun nanti dalam mengi'rab setiap ada lafaz Allah maka kita ubah ismun itu menjadi labzun jalalah. Apa? Labzun jalalah. Sekarang kita pakai ismun saja dulu. Yuk, kita ulang ya. Allahu ismun marfu'un. Dari mana taunya? Kok dia ismun? Oh iya Ustadz. Karena dia menunjukkan arti nama. Marfu'un. Dari mana tahu marfu'nya? Karena huruf akhir pada kata Allah yaitu domah. Domah itu dalam istilah bahasa Arab disebut marfu. Gimana nyanyinya? Marfu domma dommatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Baik. Berikutnya kata Allah. Apa ini Allah? Ismun atau
Nanti dalam Al-Quran selalu kita sebut namanya labzun jalalah. Apa? Labzun jalalah. Kita lihat mana huruf akhir pada kata Allah, yaitu A. Apa harokatnya? Harokatnya adalah fathah. Apa istilah dalam ilmu nahunya? Fathah itu istilahnya adalah mansubun. Fathah itu istilahnya adalah mansubun. Sehingga kata Allah kita sebut menjadi ismun mansubun. Kalau ditanya, kenapa Allah ismun? Karena menunjukkan arti nama. Kenapa disebut mansubun? Karena harokat akhirnya fathah. Kita coba nyanyikan lagi. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majzum sukun tidak ada sukunani. Oke, lanjut. Allahi. Apa ini Allahi? Isim. Betul. Dari mana tahu isimnya? Menunjukkan arti nama. Nanti dalam Al-Quran, setiap ketemu kata Allah, kita sebutnya adalah labzun jalalah. Apa? Labzun jalalah. Kita perhatikan mana huruf akhir pada Allah, yaitu A. Apa harokatnya? Harokatnya adalah kasroh. Apa istilah kasroh dalam bahasa Arab? Kita perhatikan lagi. Kalau kasroh dalam bahasa Arab yaitu majrur. Kasroh dalam bahasa Arab istilah nahunya adalah majrur. Maka ketika ada kata Allahi, kita sebut dia menjadi ismun majrurun atau labzun jalalah majrurun. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita nyanyikan lagi ya. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasrah kasratani majzum sukun tidak ada sukunani. Berikutnya azimun. Kira-kira apa ini azimun? Kata apa ini? Betul. Kata isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena berakhiran tanwin. Oke. Mana huruf akhirnya dari kata azimun? Yaitu mim. Apa harokatnya? Harokatnya domata tain. Ya. Apa istilahnya dalam ilmu nahu? Namanya adalah marfu'un. Apa? Marfu'un. Sehingga kita sebut azimun azimun ismun marfu'un. Apa? Azimun ismun marfu'un. Dari mana tahu isim? Karena berakhiran dommatain. Dari mana kita tahu dia marfu? Karena berakhiran dommatain.
Berikutnya, adamu. Apa ini adamu? Isim. Dari mana kita tahu isim? Menunjukkan arti nama. Maka kita buat di situ isim. Apa huruf akhirnya? Huruf akhirnya mim. Apa harokatnya? Harokatnya adalah doma. Apa istilah dalam ilmu nahunya kalau doma? Yaitu marfu. Yuk kita hafal dulu. Bagaimana istilah nahu sama harokatnya kita hafal. Yuk. Marfu' dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majrur sukun majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Baik, berikutnya. Ar-Rahimu. Apa ini Ar-Rahimu? Betul. Dari mana tahu isimnya? Yaitu berawalan al. Mana huruf akhirnya? Yaitu mim. Apa harokatnya? Harokatnya adalah domah. Apa istilah doma? Doma itu istilahnya dalam ilmu nahu adalah marfu'un. Apa? Marfu'un. Sehingga ar-rahimu ismun marfu'un. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Lanjut lagi. Ar-rahima. Apa ini ar-rahima? Ismun. Dari mana tahu ismun? Karena berawalan al. Mana huruf akhir pada kata ar-rahim? Yaitu mim. Apa harokatnya? Yaitu fathah. Apa istilah fathah dalam ilmu nahu? Yaitu mansubun. Apa? Mansubun. Sehingga kata ar-rahima kita bisa sebut namanya adalah ismun mansubun. Baik, Gus. Berikutnya ar-rahimi. Apa ar-rahimi? Ismun. Dari mana tahu ismun? Karena berawalan al. Mana huruf akhir dari kata ar-rahim? Yaitu mim. Apa harokatnya? Yaitu kasroh. Apa istilah kasroh dalam ilmu nahunya? Yaitu majrurun. Apa? Majrurun. Sehingga kata ar-rahimi disebut menjadi ismun majrurun. Yuk, kita hafal lagi kaedahnya. Gimana tadi? Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majzum sukun majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majzum sukun majzum sukun
Tidak ada sukunani. Batuk sobean. Jamaah, eh, sahabat metode Yasir, jadi ngajinya, belajarnya boleh sambil minum, sambil ngopi ya. Karena nyanyi terus. Kita lanjut. Tijarotan. Apa ini tijarotan? Betul, namanya adalah isi. Dari mana kita tahu kalau tijarotan itu isim? Itu Ustadz, karena akhirannya tanwin. Bener. Setiap yang akhirannya tanwin itu namanya isim. Apa huruf akhir pada tijarotan? Yaitu tamarbutoh. Apa harokatnya? Harokatnya adalah fathatain. Apa istilahnya dalam ilmu nahu? Istilahnya adalah mansubun. Ya, sehingga tijaratan disebut ismun mansubun. Ya, sebut ismun mansubun. Berikutnya, masjidun. Apa ini masjidun? Isim, benar. Dari mana kita tahu kalau masjidun isim? Karena berakhiran tanwin dan berawalan ma. Apa huruf akhirnya? Huruf akhirnya adalah dal. Apa lafaznya? Lafaznya adalah dun. Domata tain. Apa istilahnya kalau domatain? Benar. Istilahnya adalah marfu'un. Sehingga masjidun adalah ismun marfu'un. Kalau kita tanya, kok dia ismun marfu'un Ustaz? Dari mana ismunnya? Karena berakhiran tanwin dan berawalan ma. Kenapa marfu'un? Karena domata tain akhirnya. Sehingga kita sebutlah dia ismun marfu'un. Kita nyanyikan lagi istilahnya. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu dhamma dhammatani mansub fathatani majrur kasratani majzum sukun tidak ada sukunani. Baik. Perhatikan lagi ya. Latihan yang di halaman 4 ini semuanya adalah isim. Ya. Sekarang kita nanti di sini seperti Ar-Rahman, Ar-Rahmana, Ar-Rahmani, Fir'auna, At-Tawwab, ya, Al-Maliku, itu semuanya ya dikerjakan. Sekarang masuk yang fi'il mudhari'. Perhatikan. Yaktubu. Apa ini yaktubu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Namanya fi'lun mudhari'un. Mana huruf akhirnya? Yaitu ba. Apa harokatnya? Yaitu domah. Apa istilahnya kalau domah? Yaitu marfu. Sehingga yaktubu kita menyebutnya adalah
fi'lun mudhari'un marfu'un. Dari mana kita tahu bahwa yaktubu itu mudhari'? Yaitu berawalan ya. Ya. Dari mana kita tahu marfu? Karena harokat akhirnya adalah dhammah. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Berikutnya, yaktuba. Apa ini yaktuba? Yaitu fi'lun mudhari'un. Kok fi'lun mudhari'un? Karena berawalan ya. Oke, mana huruf akhirnya? Yaitu ba. Apa harokatnya? Fathah. Apa istilah fathah itu dalam ilmu nahu? Yaitu mansubun. Apa? Mansubun. Sehingga kata yaktuba kita bisa sebut namanya fi'lun mudhari'un mansubun. Berikutnya, yaktub. Apa ini yaktub? Fi'lun mudhari'un. Bentar. Dari mana kita tahu dia fi'lun mudhari'un? Karena berawalan ya. Apa huruf akhirnya? Ba. Apa harokatnya? Sukun. Apa sukun? Istilah dalam bahasa ilmu nahunya yaitu majzumun. Apa? Majzumun. Sehingga yaktub kita sebut menjadi fi'lun mudhari'un majzumun. Oke, sekarang kita hafal lagi ya istilah nahu dan harokatnya. Marfu dhamma dhammatani mansub fathah fathatani majrur kasra kasratani majzum sukun tidak ada sukunani. Marfu dhamma dhammatani mansub fathatani majrur kasratani majzum sukun tidak ada sukunani. Baik, mudah-mudahan yang belum terisi seperti kitaban, alkitabi, ya, yunfiku, yunfiqa, yunfiq. Nah, itu dikerjakan nanti masing-masing. Kenapa kemudian metode Yasir ini mengawalinya dari langsung ismun marfuun, ya, ismun mansubun, ismun majrurun, fi'lun mudhari' majzumun. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran sudah ada harokatnya. Sehingga kita mempelajari mulai dari harokatnya. Pertama, identifikasi kata. Kedua, harokatnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami i'rab. Sekian, atas kekurangan saya mohon ampun kepada Allah. Atas segala kekhilafan saya mohon maaf kepada seluruh sahabat metode Yasir dimanapun Anda berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.